Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Baik. Baik. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan dari yang pertemuan kemarin ya. Meskipun kita di rumah, harus tetap belajar, oke? Ibu ngasih materi dari rumah, kalian belajar juga dari rumah. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab kelas 5A dan kelas B, di pertemuan ke-8 atau minggu ke-8 ini, kita masih tetap di tema Fi Maktabatil Adawatil Kitabiyah, yaitu artinya di toko buku dan alat tulis. Itu. Nah, sekarang materi sekarang itu tentang Al-Qawaid. Silahkan kalian buka bukunya halaman 83 tentang tata bahasa. Qawaid itu semakin kesini semakin meningkat ya. Kalau mulai dari kelas 4, kalian mulainya dari awal-awal tata bahasanya. Nah, semakin kelas 5, kelas 6, maka qawaidnya juga semakin bertambah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khobarun muqaddamun, mubtada'un muakhkharun, dan na'tun. Ya. Di mana predikat atau keterangan yang diletakkan sebelum subjek atau kata benda dan sifat. Jadi khobarun muqaddamun itu adalah predikat atau keterangan yang didahulukan pada sebuah kalimatnya. Kemudian disusul oleh mubtada muakhkharun, yaitu subjek atau kata benda yang diakhirkan karena terletaknya setelah predikat, dan terakhir sifat atau na'tun, yaitu menyifati kata sebelumnya. Baik, kita lanjut ya. Kita ulas dulu mulai dari mubtada itu apa, khobar itu apa, dan na'tun itu apa. Mubtada yaitu subjek atau kata benda. Sama ya, di bahasa Arab ataupun Indonesia ada subjek. Kemudian biasanya mubtada itu terletak di awal kalimat. Ya, di awal kalimat berarti itu namanya mubtada. Selanjutnya kita tentang khobar. Khobar yaitu predikat atau keterangan. Baik keterangan waktu, ya, jam atau tempat. Nah, khobar pun terletak setelah mubtada yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Itu ya. Yang terakhir, na'tun. Na'tun yaitu sifat. Dan sifat itu mensifati kata sebelumnya. Berarti kalau na'at itu apabila di belakangnya ada kata sebelumnya dan pasti ada, nah, dia mensifati kata sebelumnya. Kita contoh. Tapi di sini Ibu mencontohkan mubtada sama khobar terlebih dahulu. Na'at nanti di slide berikutnya, ya. Contoh, di sini ada al-madrasatu janibasyari. Al-madrasatu janibasyari. Artinya, sekolah itu di samping jalan. Coba kita analisis. Mana yang menjadi mubtada, mana yang menjadi khobar. Kita lihat ke arti di sini. Mubtada merupakan subjek atau kata benda yang terletak di awal kalimat.
Sedangkan khobar, predikat atau keterangan yang terletak setelah mubtada. Nah, coba. Berarti yang menjadi mubtadanya apa? Apa yang menjadi mubtadanya? Nah, betul. Al-madrasatu itu sebagai mubtada. Kemudian yang menjadi khabarnya apa? Ah, betul. Janibasyari itu sebagai khobar. Paham? Al-madrasatu sebagai mubtada karena berada di awal kalimat. Sedangkan khobar janibasyari ini karena sebagai predikat atau keterangan tempat, yaitu terletak setelah mubtada. Paham tuh sampai sini? Paham ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai ke pokoknya. Khobarun muqaddamun, predikat yang didahulukan. Mubtada'un mu'akhkharun, subjek yang diakhirkan. Itu ya, sampai situ, Pak. Nah, di sini ketentuannya khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifat atau khusus. Sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah, yaitu kalimat tidak sempurna. Biar paham, Ibu kasih contoh. Nah, di sini ada contoh. Al-misbahu tahta saqfi. Artinya, lampu itu di bawah atap. Kita analisis. Al-misbahu ini masih tetap menjadi apa? Ya, mubtada. Dan tahta saqfi di sini menjadi khobar. Al-misbahu di sini merupakan isim ma'rifat karena khusus. Cirinya adalah ada alif lam. Al-misbahu, lampu itu. Berarti itu kan lampunya satu tertuju, lampu itu. Tahta saqfi di sini merupakan sibhul jumlah, kalimat tidak sempurna. Misalkan kalau tanpa al-misbahu, ya, kita bikin kalimat tahta saqfi, di bawah atap. Kita kan berpikir apa yang di bawah atap itu, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ubah. Tadi kan masih tetap mubtada di awal, kemudian khobar. Sekarang khobar menjadi yang awal dan mubtada terakhir. Kita bisa balik. Al-misbahu tahta saqfi. Di bawah atap itu ada lampu. Kenapa, Bu? Kok bisa dibalik? Karena tadi ketentuannya, kalau isimnya ma'rifat atau khusus, yaitu cirinya ada alif, lam. Kemudian, syibhul jumlah, khobarnya, yaitu kalimat tidak sempurna. Nah, kita balik. Al-misbahu tahta saqfi. Kita balik ya. Menjadi tahta saqfi al-misbahu. Maaf, Ibu ini lupa mengeditnya. Tahta saqfi al-misbahu. Dibalik ya, dibalik. Jadi di bawah atap itu ada lampu. Nah, di sini juga ada al-kitabu bil haqibah. Al-kitab itu sebagai mubtada, bil haqibah sebagai khobarnya. Buku itu di dalam tas. Nah, kita balik. Nah, ini benar ya. Kalau tadi Ibu lupa membalikannya, kalau ini benar. Menjadi fil haqibati al-kitabu. Di dalam tas itu ada buku. Nah, lihat. Fil haqibah ini merupakan syibhul jumlah. Kalau kita membuat kalimat fil haqibah di dalam tas, kita berpikir di dalam tas itu apa gitu kan.
Maka kita tambahin mubtada yang bersifat ma'rifat, yaitu ada ciri al-kitab. Jadi menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Bil hakibati al-kitab. Di dalam tas itu ada buku. Sampai sini paham? Paham tuh? Nah, ini khobar yang boleh didahulukan, ya. Boleh. Selanjutnya, masih tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, kalau ini khobar harus didahulukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. Kalau harus berarti wajib. Kalau tadi kan boleh, nah sekarang harus. Khobarnya didahulukan terlebih dahulu, mubtada baru terakhir. Ketentuannya, mubtada berupa isim nakirah umum, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah atau kalimat tidak sempurna. Tetap ya. Contoh, fil maktabati kutubun. Fil maktabah ini menjadi khobar muqaddam, predikat yang didahulukan karena merupakan sibhul jumlah, kalimat tidak sempurna. Kita sempurnakan ditambah mubtada muakhar, mubtadanya diakhirkan dengan merupakan isim nakirah yang secara umum, kutubun, buku-buku. Artinya fil maktabati kutubun, di perpustakaan itu ada banyak buku. Nah, ini harus ya, khobarnya dikedepankan dan mubtadanya diakhirkan. Enggak, buku-buku di perpustakaan. Nah, itu kan kurang enak. Nah, kalau di bahasa Arab seperti ini kalimatnya. Fil maktabati kutubun, di perpustakaan itu ada banyak buku. Fil maktabah yaitu syibhul jumlah sebagai khobar muqaddam, dan kutubun yaitu isim nakirah sebagai mubtada muakhar. Kita lanjut. Ketentuan yang kedua. Khobar berupa kata tanya. Kalau kata tanya berarti bertanya. Di sini ada contoh. Ainal kitabu? Di mana buku? Kata tanyanya mana? Nah, betul. Aina. Yang ditanyakannya mana? Al-kitabu. Di mana buku? Berarti aina di sini sebagai apa? Ya, sebagai khobar muqaddam. Al-kitab di sini sebagai apa? Nah, mubtada muakhar. Soalnya nggak mungkin seperti ini kan kalimatnya. Al-kitabu aina. Buku itu di mana? Kurang enak ya. Kalau gini, aina al-kitabu, di mana buku itu? Enak. Nah, di mana buku itu? Nah, seperti ini. Paham? Insya Allah ya, paham semuanya ya. Kita lanjut. Kalau tadi mau khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, sekarang ditambah naktun, yaitu sifat. Dari mulai khobarnya didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan, ditambah sifat. Contoh kalimat yang menggunakan pola tersebut adalah sebagai berikut. Kita lihat. Contoh yang pertama. Fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Artinya apa? Di perpustakaan ada bermacam-macam buku. Nah, fil maktabah di sini sebagai khobar muqaddam karena kedudukannya sibhul jumlah, predikat yang didahulukan. Fil maktabah itu kan keterangan tempat. Nah, di sini kutubun kata benda, mubtada muakhar sifatnya nakirah umum. Jadi artinya buku-buku atau macam-macam buku. Di sini mutanawwi'atun di sini jadi naktun, yaitu sifat bermacam-macam. Sifat dari kutubun. Paham? Di sini berarti ada 3 bentuk ya dalam satu kalimat ini. Kita kasih contoh lagi.
Janibal madrasati maktabatun kabiratun. Janibal madrasah di sini jadi apa? Ya, khobar muqaddam, keterangannya tempat sama. Janibal madrasah. Maktabatun sini benda, perpustakaan, ya, perpustakaan itu. Kabiratun sebagai apa? Naktun, benar, sifat dari maktabah, dari perpustakaan. Artinya berarti di samping sekolah itu ada perpustakaan yang besar. Janibal madrasah menjadi khobar muqaddam. Maktabatun menjadi mubtada'un muakhar. Dan kabiratun menjadi naktun. Contoh terakhir. Alal maktabi kitabun ghalidun. Di atas meja itu ada buku yang tebal. Nah, itu artinya di atas meja itu ada buku yang tebal. Kita analisis. Alal maktab ini menjadi apa? Betul, khobar muqaddam. Kedudukannya sebagai sibghul jumlah, yaitu kalimat yang tidak sempurna. Ditambah mubtada muakhar, kata bendanya itu kitabun. Yaitu buku. Ya. Golidun yang tebal. Berarti golidun itu menjadi sifat dari buku. Berarti golidun itu disebut dengan naktun. Paham tuh? Paham? Paham tuh pulun? Insyaallah ya. Nah, kita isi bareng-bareng. Halaman 84. Latihan 4. Buatlah garis yang menghubungkan kalimat yang ada pada kolom alif dengan jawabannya pada kolom ba. Ini ada kolom alif sama kolom ba. Masing-masing ada 5. Kolom alif ada 5 pertanyaan dan kolom ba ada 5 jawaban. Ibu satu persatu ya. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Nomor 1, an-namrah al-ula. Ainal at'imatu wal ashribatu. Di mana makanan dan minuman? Apakah fil maktabatil madrasah, di perpustakaan sekolah? Apakah fi maqsofi, di kantin? Apakah fil maidani, di lapangan? Apakah fi maktabatil adawatil kitabiyah, di toko peralatan tulis? Dan terakhir, fil fasli, di kelas. Silahkan tarik garis. Kelas? Nah, summa an-namro as-saniyah. Aina tata'allamu kulla yaum? Di mana kita belajar setiap hari? Apakah fi maktabatil madrasah, di perpustakaan sekolah? Apakah fil maqsof, di kantin? Apakah fil maidan, di lapangan? Dan apakah fi maktabatil adawatil kitabiyah, di toko peralatan tulis? Dan terakhir, fil fasli, di kelas. Kelas ya. 4. 3. Aina tasta'irul kitab? Aina tasta'irul kitab? Kemana meminjam buku? Kemana meminjam buku? Ya. Atau di mana meminjam buku? Apakah di maktabatil madrasah, di perpustakaan sekolah?
fil maqsab di kantin, fil maidan di lapangan, fi maktabatil adawatil kitabiyah di toko peralatan tulis, fil fasli di kelas. Silahkan tarik garis. Sudah? Baik. Sekarang an-namrah ar-rabi'ah. Aina tal'abu kuratal qadam? Di mana bermain sepak bola? Nomor 4. Apakah fi maktabatil madrasah di perpustakaan sekolah? Apakah fil maqsab di kantin? Apakah fil maidan di lapangan? Apakah fi maktabatil adawatil kitabiyah di toko peralatan tulis atau fil fasli di kelas? Sudah ditarik garis? Terakhir, an-namrah al-khamisah. Aina tashtaril kurrasah? Di mana membeli buku tulis? Membeli buku tulis di mana? Apakah fi maktabatil madrasah di perpustakaan sekolah? Apakah fil maqsab di kantin? Apakah fil maidan di lapangan? Apakah fi maktabatil adawatil kitabiyah di toko peralatan tulis atau fil fasli di kelas? Sudah ya semuanya? Sudah? Kholas au lama? Lama? Masa lama? Tadi kan udah dibimbing satu-satu. Bercanda. Kholas ya? Terakhir. Halaman 84 masih, tapi latihan 5. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba, atau jim di depan jawaban yang benar. Di sini ada 5 soal, sama ibu akan bahas satu persatu. Nah, an-namrah al-ula. Ashtari titik-titik bi maktabatil adawatil kitabiyah. Ashtari ya, bukan astri. Ashtari. Saya membeli titik-titik di toko peralatan buku atau peralatan menulis. Saya membeli titik-titik di toko peralatan menulis. Alif, al-qalam, pulpen. Ba, al-qahwah, kopi. Jim, al-khubza, roti. Kelas. An-namrah asalnya. Hadhil kurrasatu titik-titik. Samanuha arba'atu alafin rubiyatin. Ini buku tulis titik-titik, harganya 4.000 rupiah. Alif, jamilatun, indah. Ba, ghalin, mahal. Jim, hulwun, manis. An-namrah as-salisah. Hadhil ba'i'atu tahdimu titik-titik bisururin. Ini atau penjual ini melayani titik-titik bisururin dengan senang hati. Alif, maktabah, perpustakaan atau toko. Alif, maktabah, toko. Ba, al-mushtari, pembeli. Dan jim, al-badai, barang dagangan. Empat, an-namrah ar-rabi'ah.
Fi maktabatil adawatil kitabiyah, di toko peralatan menulis, titik-titik, alif, adawatun kitabiyatun, peralatan menulis, ba, fawakihu, buah-buahan, jim, asyribatun, minuman. Al-akhirah, an-namrah al-khamisah, ala rafi kutubun, titik-titik. Di atas rak ada buku, titik-titik. Alif, kasirun, banyak. Ba, mutanawwi'un, bermacam-macam. Jim, mutanawwi'atun, bermacam-macam. Kenapa sama? Kalian lihat, kutubun ini bentuknya mufrad atau jamak, satu atau banyak, ya. Kan mufradnya itu kitabun, satu buku. Kalau kutubun, buku-buku. Berarti kedepannya itu, sifatnya itu, apakah menggunakan muzakkar atau menggunakan mu'annas? Masih ingat kan? Oke, udah. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga kalian paham semua dan insya Allah akan paham semua. Dan untuk tugasnya, kalian bikin kalimat tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhir, dan na'at. Yang seperti ada di contoh ini. Kirim ke WA Ibu dengan voice note. Dengan apa? Voice note. Kirim ke WA Ibu dengan voice note. Seperti biasa, sebutkan nama dan kelas. Bikin contohnya selain yang ada di buku ini. Ya. Kalian cari contoh yang lain, tetapi lihat polanya seperti ini. Paham? Paham ya. Selamat bertugas. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ilal liqa, sampai jumpa. Syukran ala husni istimaikum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila ada yang tidak dimengerti atau dipahami, silahkan japri WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.